Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan problematika menentukan karya sastra. Dengan saya Nidaul Haq dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Offering B dengan NIM 210211602 dan 875. Apakah karya sastra itu? Banyak orang mencoba untuk memberikan pandangannya tentang pengertian karya sastra. Masing-masing orang memberikan pengertian yang berbeda. Perbedaan pengertian itu selain disebabkan oleh beragamnya jenis dan bentuk karya sastra, juga disebabkan oleh perbedaan sudut pandang yang berbeda. Menurut Aminuddin pada tahun 2001, halaman 15, serta Siswanto dan Rohan pada tahun 1991. Ada beberapa problematika dalam mendefinisikan karya sastra. Problematika itu bersumber pada beberapa hal, di antaranya adalah: pertama, kebanyakan orang mendefinisikan karya sastra dalam satu definisi yang umum. Bukan berarti tidak boleh mendefinisikan karya sastra secara umum, tetapi perlu dipertimbangkan adanya kenyataan bahwa ada berbagai jenis karya sastra. Keberadaan karya sastra lebih tepat jika didekati dengan klasifikasi seperti yang dilakukan dalam ilmu biologi, yakni pembagian kelas, spesies, ordo, dan sebagainya. Bukan berarti bidang sastra harus menggunakan nama-nama seperti yang mereka gunakan, tetapi prinsip kerjanya yang harus ditiru. Kedua, definisi karya sastra hanya didasarkan pada satu sudut pandang saja. Kita tidak mendefinisikan karya sastra berdasarkan situasi kesusastraan. Sebagai contoh, dalam hubungannya karya sastra dengan alam, ada orang menyatakan bahwa karya sastra adalah sebuah ciptaan, sebuah kreasi, bukan pertama-tama sebuah imitasi. Ketiga, dalam mendefinisikan hakikat karya sastra, definisi hanya didasarkan pada definisi evaluatif. Orang mendefinisikan dengan memasukkan keinginan untuk menilai apakah sebuah karya tulis termasuk karya sastra yang baik ataupun tidak. Hal ini pula yang menyebabkan kegagalan orang untuk mengakui Arjuna Mencari Cinta dan Arjuna Wiwaha Haha karya Yudhistira Ardinugraha sebagai karya sastra. Di lain pihak, kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa dimasukkan dalam karya sastra. Dan yang keempat, banyak definisi karya sastra di Indonesia diambil dari contoh-contoh dan definisi-definisi karya sastra Barat. Sejarah dan perkembangan sastra di Barat berbeda dengan sejarah dan perkembangan sastra di Indonesia. Selain itu, estetika yang dianut orang Barat juga tidak selalu sama dengan yang kita anut. Apalagi di Barat terlebih dahulu mengalami kemajuan di bidang tradisi tulis. Oleh karena itu, definisi yang diambil dari Barat tidak atau kurang memperhatikan bentuk-bentuk khusus dari karya sastra yang kita miliki. Kita memiliki sastra yang mempunyai estetika sendiri, seperti contohnya tembang di Jawa. Misalnya, mempunyai laras, guru lagu, guru wilangan, atau kriteria keindahan yang berbeda dengan di dunia Barat. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.